guys, jumpa lagi dengan saya di channel Truth Lion yang membahas tentang konspirasi dan berita terkini seluruh dunia. Kali ini saya akan membahas tentang ada apa dengan identitas digital. Salah satu topik menarik yang perlu saya bahas kepada Anda di channel YouTube ini baru-baru ini adalah satu fakta yang menarik bahwa Dirjen Dukcapil mengeluarkan dan meluncing KTP digital untuk menggantikan elektronik KTP, dan ini adalah cuplikan videonya. Dukcapil Kementerian Dalam Negeri berencana membuat KTP digital yang bisa diakses via ponsel yang dinamakan Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Menurut Dirjen Dukcapil, IKD ini nantinya akan menggantikan KTP elektronik. Selama ini, penerbitan KTP elektronik dinilai menghadapi beberapa kendala. Kendala itu misalnya pengadaan belangko KTP elektronik yang memakan anggaran cukup besar. Belum lagi proses pencetakannya tidak sederhana karena melibatkan berbagai peralatan. Di beberapa daerah juga terkendala jaringan yang berpengaruh pada hasil perekaman KTP elektronik. Mengatasi kendala jaringan ditambah pengadaan peralatan dan belangko dinilai mahal sekali. Pemerintah menargetkan 50 juta penduduk Indonesia akan memiliki IKD pada tahun ini. Jumlah ini sekitar 25% dari total penduduk masyarakat. Salah satu hal yang menarik tentang ada apa dan identitas digital ini, tadi kita sudah lihat cuplikan video di mana Dirjen Dukcapil menyatakan bahwa akan secara bertahap dilakukan penggantian dari KTP elektronik menuju KTP digital. Dan perlu diketahui, dengan adanya KTP digital harus mempunyai smartphone berbasis Android atau iPhone. Dan apakah kebijakan ini cuma hanya berlaku di negeri ini ataukah negara lain sudah menerapkan? Dan salah satu hal yang menarik yang perlu saya sampaikan kepada Anda yang nonton channel ini, sebenarnya program identitas digital itu hanya dari pemerintah sendiri atau dari pihak luar. Salah satu fakta yang perlu Anda ketahui adalah ternyata identitas digital itu merupakan program dari PBB bekerja sama dengan ID 2020, dan ini adalah salah satu contoh di mana gambaran seperti apa identitas digital itu disampaikan oleh pihak ID 2020. Berikut cuplikan videonya. Identitas digital yang tercantum di dalam smartphone Anda dengan menggunakan berbagai bahasa di seluruh dunia. Dan ini adalah fasilitas yang bisa kita pakai salah satunya rumah sakit, penerbangan, penggajian, bahkan di tempat-tempat umum lainnya, dan mempunyai keamanan berlipat ganda. Verifikasi 2 sidik jari dan penggunaan scan wajah, efisiensi, keamanan, transparansi, dan bisa dibawa kemana-mana dan seluruh dunia. Dan menariknya bisa untuk semua warga negara berbagai usia dengan bahasa-bahasa seluruh dunia ini. Itu adalah hal yang menarik bagi para warga yang ingin menggunakan identitas digital ini. Dan ini merupakan program dari PBB bekerja sama dengan ID 2020. Dan ketika memasuki tempat-tempat umum dengan menggunakan scan wajah sehingga menjadi tempat yang aman. Salah satu hal yang menarik adalah tanpa perlu membawa KTP, SIM, paspor dan lainnya, hanya dalam satu aplikasi menggunakan ID digital di dalam smartphone Anda, dan bisa untuk mengakses tempat-tempat umum dan bisa menonton sosial media menggunakan ID digital ini. Dan ini merupakan suatu hal yang perlu Anda pelajari tentang ID digital ini. Seperti yang tadi Anda lihat barusan tentang cuplikan video bagaimana cara kerja identitas digital atau digital ID. Baru-baru ini ada sebuah informasi yang sangat mengejutkan bahwa pemerintah Kanada mengumumkan bahwa kepada setiap warga negara Kanada, apabila mereka menolak menggunakan ID digital ini, tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Seperti apa informasinya? Saya akan tunjukkan artikelnya bagi Anda. Justin Trudeau mengancam para warga Kanada yang menolak menggunakan digital supaya tidak bisa menggunakan fasilitas kesehatan tanpa identitas digital. Jadi sudah jelaskan bahwa
kenapa pemerintah Kanada sengaja mendorong agenda digital ID ini kepada warganya dengan alasan karena pemerintah Kanada sudah menggelontorkan dana untuk pelayanan kesehatan. Jadi dia mendorong para warganya supaya mereka menggunakan ID digital ini. Dan jadi pertanyaan adalah, apakah cuma negara Kanada yang menggunakan model seperti ini? Dan ternyata salah satu fakta yang menarik adalah bahwa Jepang juga melakukan hal yang sama kepada warganya supaya mereka yang tidak mau beralih dari identitas biasa menuju identitas digital tidak akan bisa mendapatkan asuransi kesehatan. Beginilah salah satu artikel yang perlu saya tunjukkan pada kalian. Pemerintah Jepang mendorong para warga yang tidak menggunakan digital tidak bisa menggunakan asuransi kesehatan. Lalu, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, terutama sebenarnya apakah identitas digital itu murni dari pemerintah suatu negara itu, atau pemerintah Jepang mendorong para warga untuk menggunakan identitas digital supaya bisa mendapatkan asuransi kesehatan. Waktu yang lalu tentang cara kerja digital ID dari PBB, dan salah satu tujuan mereka dari pihak PBB dan ID 2020 yaitu banyak warga lebih dari 1 miliar tidak memiliki ID digital. Salah satunya tujuan dari identitas digital hanya sekedar untuk mendata setiap orang seluruh dunia, karena alasan mereka dari pihak ID 2020 merupakan lembaga nirlaba yang didanai oleh Bill Gates Melinda Foundation. Mereka ingin mendata setiap orang tanpa terkecuali, dari bayi, orang dewasa, anak-anak, orang kaya, orang miskin, wanita dan pria. Dan sudahkah kita mengerti tujuan dibalik penggunaan identitas digital ini? Salah satu fakta yang menarik adalah seorang tokoh pemimpin Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum mengatakan bahwa kalau Swift menyatakan bahwa dengan adanya pandemi cyber akan membuka peluang internet baru dengan mengakses menggunakan digital biometric ID. Ini disampaikan di dalam World Economic Forum. Anda lihat tadi, itulah pernyataan dari seorang tokoh tadi, bahwa memang pada saatnya nanti semua sosial media bahkan internet yang baru, di mana ketika terjadi serangan pandemi cyber hanya bisa menggunakan ID digital biometrik. Saya menyadari ketika saya menyampaikan di dalam video ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan, tapi saya hanya menjelaskan dari segi teori konspirasi. Saya hanya menjelaskan dari sudut pandang orang-orang di luar negeri sana yang sekarang ini mereka lagi gencar-gencarnya menolak karena ada sesuatu yang ganjil, dan ini menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita semua. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak punya smartphone, seperti para lansia ataupun anak-anak? Apa yang terjadi dengan mereka? Dan salah satu hal yang menjadi perenungan saya pribadi, kalau memang nubuatan di dalam kitab suci umat Kristiani, di dalam kitab Wahyu yang mengatakan bahwa tanpa tanda itu tidak seorang pun akan membeli atau menjual. Lalu apakah digital ID ini termasuk sistem itu? Ini adalah salah satu cuplikan video tentang apa yang dilakukan otoritas Kanada. Dalam cuplikan video ini, Kanada melalui Justin Trudeau mencoba menerapkan digital ID untuk para warga Kanada. Tujuannya adalah apabila mereka yang tidak mempunyai digital ID, mereka tidak bisa membeli atau menjual atau menggunakan rekening bank untuk mengakses transaksi perbankan.
dan konsumen tidak akan bisa membeli produk di pertokoan manapun, dan mereka tidak bisa menjual atau barang-barang produk mereka di online shop, dan mereka tidak bisa mengakses semua sosial media mereka di TikTok, Twitter, YouTube, dan Facebook. Dengan menggunakan digital ID, mereka akan bisa melacak Anda seperti barang. Seperti di dalam Wahyu 13, binatang itu akan memaksa setiap orang, baik kecil maupun besar, kaya ataupun miskin. Seperti itulah gambarannya. Bagaimana menurut Anda ketika melihat cuplikan video tadi, di mana pihak pemerintah, otoritas yang berwenang di Kanada sedang mencoba mengimplementasikan seperti yang terjadi di China? Karena apa? Digital ID ini berhubungan dengan segala hal. Salah satunya digital currency atau mata uang digital, dan juga akan berhubungan dengan social credit score seperti yang terjadi di Cina. Dan sistem yang mereka coba ini akan diterapkan di negara Kanada. Dan jadi pertanyaannya, apakah cuma Kanada dan Jepang saja yang menerapkan seperti ini? Dan salah satu hal yang menarik adalah Australia juga sama, di mana Australia meluncurkan ID digital sebagai dompet digital. Seperti yang Anda lihat tadi, bahwa pemerintah Australia sudah mengumumkan soal identitas digital sebagai dompet digital untuk pembayaran online di sosial media dan juga tempat lainnya. Dan kali ini ketika saya membahas soal ini adalah suatu hal yang luar biasa buat kita semua. Ini adalah pengetahuan bagi kita semua. Apa yang terjadi sekarang ini, sudahkah kita siap dengan sistem ini? Dan ini semua ada hubungannya. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan atau menjatuhkan siapapun, tapi saya mau kita waspada, berjaga-jaga dan berhati-hati. Karena apa? Tidak semua agenda dari pihak luar itu baik buat kita. Lalu ada satu negara di Eropa, khususnya di Skotlandia, mereka menentang keras penggunaan ID digital ini. Seperti apa cuplikan videonya? Warga negara Skotlandia, khususnya di kota Edinburgh, sedang mengadakan aksi demonstrasi massal menentang diwajibkannya ID digital di negara mereka, dimulai pada tanggal 18 Februari 2023. Dan ini adalah salah satu peristiwa yang sangat menarik. Dari penjelasan di video tadi mengenai bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh para warga di kota Edinburgh ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kenapa mereka berani terang-terangan menentang itu? Dan ini adalah hal yang perlu kita pikirkan, di mana orang-orang di sekitar kita tidak mengetahui apa yang terjadi sekarang ini, dan banyak yang belum mengerti tentang teknologi ini. Dan saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan pemerintahan suatu negara, tapi saya hanya menjelaskan berbagai fakta di luar negeri. Sumber-sumbernya pun jelas bahwa ini berbagai teori konspirasi yang beredar ini membuat kita bertanya-tanya dalam hati kita, ada apa ini? Dan itulah kenapa saya bilang ada apa dengan identitas digital ini. Ini Anda disclaimer, sumber pengetahuan bagi kita semua, bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan siapapun. Oke lah, sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.